Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan bergabung antara kelas 3 dengan kelas 6 dikarenakan Bu Delvi sedang berhalangan hadir sehingga tidak bisa masuk untuk hari ini. Untuk anak kelas 3, hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Ya, kita akan belajar mengenai sudut. Sedangkan untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar mengenai campuran. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, masuk ke kelasnya masing-masing. Sebelum itu, untuk ketua kelasnya tolong nanti dibagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Mengerti ya? Nah, karena Ibu akan ke kelas 3 terlebih dahulu, mohon dibaca bukunya subtema 1 pembelajaran 1 ya. Tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Mengerti? Sudah semuanya masuk ke kelas? Nah, sekarang duduk di kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Ibu bagikan tadi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah pertemuan antara dua garis. Jadi misalkan di sini Ibu punya garis AB dengan garis BC. Daerah B ini yang disebut dengan sudut. Ya. Kemudian garis A dan B, AB dan BC merupakan kaki sudut. Nah, nama sudutnya apa di sini? Sudutnya adalah nama sudut. Kalau untuk menyebutkan nama sudut, daerah sudut itu berada, huruf yang berada di daerah sudut ini berada di tengah. Karena di sini daerah sudutnya ada di titik B, berarti huruf B-nya harus ada di tengah. Namanya sudut A, B, C, atau boleh disebut dengan sudut C, B, A. Jenis-jenis sudut itu dibedakan menjadi berdasarkan besarnya. Ada 3. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Coba Ibu perhatikan, ini yang disebut dengan sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi sudah bisa membedakan ya, yang mana sudut lancip, sudut siku-siku dengan sudut tumpul. Sekarang coba perhatikan, Ibu punya buku. Perhatikan. Buku ini memiliki berapa titik sudut? Ya betul, ada 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Jenis sudutnya apa? Ya, jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Kalau sudah, kita kerjakan tugas kelompoknya. Di situ sudah amati gambar, kemudian identifikasi jenis sudut apa yang terdapat pada gambar tersebut. Mengerti ya? Dikerjakan secara berkelompok dan jangan ribut karena Ibu akan melihat dulu ke kelas 5. Nanti ketua kelas tolong dibantu, yang ribut dicatat nama-namanya. Udah semua dibaca bukunya? Sudah. Kita tadi yang disuruh Ibu baca buku apa? Mengenai apa?
itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya campuran homogen dan ada yang namanya campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya dapat menyatu dengan sempurna. Contohnya apa? Contohnya nanti Ibu akan praktekkan bagaimana membedakan antara campuran homogen dengan heterogen. Sedangkan kalau untuk campuran heterogen itu adalah campuran yang tersusun dari dua zat atau lebih, tetapi zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Sekarang kita lihat, Ibu akan melakukan percobaan bagaimana membedakan terbentuknya campuran homogen dengan heterogen. Perhatikan, sekarang kita akan melakukan percobaan bagaimana terbentuknya campuran homogen dengan heterogen. Perhatikan, di sini Ibu punya air dengan zat pewarna. Apa yang akan terjadi pada dua jenis zat yang tercampur ini? Dapat diperhatikan, air dan zat pewarna makanan ini akan tercampur secara sempurna. Inilah yang disebut dengan campuran homogen. Nah, sedangkan untuk campuran heterogen, coba diperhatikan lagi, ini Ibu punya air, kemudian kita campurkan dengan pasir atau tanah. Di sini dapat dibedakan antara air dengan tanah, dia tidak akan bersatu. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Ada yang bisa membedakannya? Nah, selain yang dicontohkan lagi tadi, ada beberapa jenis campuran lagi. Contohnya air dengan gula itu campuran homogen, minyak dengan air itu campuran heterogen. Nah, percobaannya sekarang, tugas diskusinya kalian kerjakan bagaimana cara mengidentifikasi campuran yang terjadi dari gabungan dua zat tersebut. Jadi membentuk campuran apa nanti? Apa campuran homogen, apa campuran heterogen? Mengerti? Sudah semua paham dengan apa yang harus dikerjakan? Kalau sudah, tolong diambil bahan-bahannya yang akan dibuat percobaan. Ibu akan kembali ke kelas 3 terlebih dahulu untuk mengerjakan ke kelas 3. Jadi kalian tidak boleh jemput. Ketua kelasnya diperhatikan teman-temannya ya. Gimana anak-anak, selesai semua sudah tugasnya? Ya, kalau sudah, tolong dipresentasikan masing-masing hasil kerja kelompoknya. Kita kerjakan dulu, setelah itu tolong kerjakan ini. Tugas evaluasinya dikerjakan masing-masing ya, nggak boleh contekan, jangan ada yang contekan. Kerjakan dengan teliti. Ibu akan kembali ke kelas 5 terlebih dahulu. Gimana anak-anak, selesai semua sudah tugasnya? Ya, kalau sudah, tolong dipresentasikan masing-masing hasil kerja kelompoknya. Bagus. Kalian sudah memahami, itu artinya kalian sudah memahami apa itu campuran homogen dan heterogen. Sekarang rapikan alat-alat yang telah digunakan tadi, kemudian kembali lagi berkumpul di depan kelas ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Maaf ya kalau Ibu harus menggabungkan dua kelas secara bergantian karena memang keadaannya yang tidak memungkinkan. Nah, untuk tugas di rumah untuk anak kelas 3 kerjakan soal halaman 54 dan untuk anak kelas 5 kerjakan soal halaman 32. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.